Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah membaca Bapak Irwan dan teman-teman mahasiswa S3A yang berbahagia. Di sini saya Yuamalia Lestari dengan MPM 2022-215158 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah membaca yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Membaca. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pelaksanaan pembelajaran membaca. Dalam pelaksanaan pembelajaran membaca, terdapat berbagai kegiatan membaca yang tujuannya untuk mendorong siswa agar dapat memahami berbagai macam bahan bacaan. Seorang guru seharusnya menggabungkan kegiatan prabaca, saat baca, dan pasca baca dalam pembelajaran membaca. Berikut ini berbagai kegiatan yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran membaca. Di dalam kegiatan pembelajaran membaca ada 3 kegiatan, yaitu pertama ada kegiatan prabaca, kegiatan saat baca, dan kegiatan pasca baca. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kegiatan prabaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan topik bacaan. Pengaktifan skemata siswa bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan peninjauan awal, pedoman antisipasi, pemetaan makna, menulis sebelum membaca, dan drama kreatif. Kemudian ada beberapa teknik yang bisa dilakukan guru untuk mengaktifkan skemata siswa melalui kegiatan prabaca. Yang pertama, guru membaca judul dengan nyaring. Kemudian memperkenalkan para pelaku dengan menceritakan nama-nama mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan para pelaku dan tokoh. Akhirnya, guru memprediksi siswa untuk memprediksi kelanjutan cerita. Yang kedua, kegiatan memprediksi untuk menceritakan minat siswa pada bacaan dengan menggunakan teknik prediksi. Kegiatan prabaca yang dilakukan ialah membaca nyaring beberapa halaman dari sebuah buku. Yang ketiga, kegiatan lain yang tercakup dalam kegiatan prabaca ialah menggunakan berbagai stimulus untuk mempertahankan perhatian siswa pada pelajaran. Guru dapat menggunakan media suara yang bervariasi atau gerakan-gerakan, misalnya gerakan tangan, ekspresi, wajah, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada kegiatan saat baca. Setelah kegiatan prabaca, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan saat baca. Beberapa kegiatan dan teknik dalam kegiatan saat baca yaitu yang pertama penggunaan teknik metakognitif. Secara efektif mempunyai pengaruh positif pada pemahaman. Metakognitif adalah kegiatan berpikir kritis, pembaca membangun tujuan belajar dan menentukan urutannya dalam pengajaran. Yang kedua, Palinskar dan Brown mengemukakan pengajaran resiprokal merupakan alat untuk meningkatkan pemahaman dan memonitor pemahaman siswa. Lalu terkait pendapat Palinskar dan Brown, Gruber menyarankan beberapa kegiatan seperti berikut. Ada 4 kegiatan. Yang pertama, menyimak dan mengurutkan kembali cerita. Kedua, menyimak kemudian menuliskan kembali isi cerita. Ketiga, memahami karya sastra. Keempat, mengapresiasi, menyenangi karya sastra, dan memahami dialog yang terdapat di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi yang baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya, sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang dapat digunakan pada tahap pasca baca adalah belajar mengembangkan bahan bacaan pengajaran, memberikan pernyataan, menceritakan kembali, dan presentasi visual. Dalam kegiatan pasca baca, anak-anak diberikan kesempatan mengembangkan belajar mereka. Dengan guru menyuruh siswa mempertimbangkan apakah siswa tersebut membutuhkan atau menginginkan informasi lebih lanjut tentang topik tersebut dan di mana mereka bisa menemukan informasi lebih lanjut. Untuk memudahkan siswa menyampaikan temuannya, guru bisa memberikan lembaran petunjuk seperti contoh berikut, yaitu ada tabel perbandingan perangkat teks atau buku. Guru dapat juga menugaskan siswa untuk menulis 1 atau 2 kalimat pada awal, tengah, dan akhir cerita.
Untuk memudahkan siswa, guru bisa memberikan satu kerangka seperti contoh berikut. Ini contoh lembaran petunjuk membuat ringkasan. Selain itu juga, guru bisa memberikan tugas kepada siswa seperti membandingkan dua tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut dengan menggunakan diagram Venn seperti contoh di PPT ini. Selain dengan diagram Venn, guru bisa menggunakan alternatif lain untuk membandingkan watak pelaku. Chart berikut ini bisa digunakan untuk membandingkan beberapa watak pelaku yang digambarkan berdasarkan penampilan atau tindakan dan perasaan pelaku. Di sini ada contoh lembar petunjuk membandingkan beberapa tokoh cerita. Dan yang terakhir, kesimpulan dari materi pelaksanaan pembelajaran membaca yaitu ada 3 kegiatan utama yang seharusnya dilakukan oleh guru dalam pembelajaran membaca. Kegiatan tersebut adalah kegiatan prabaca, kegiatan saat baca, dan kegiatan pasca baca. Kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat prabaca meliputi pemberian apresiasi, tinjauan cerita, pemetaan makna, dan pengaktifan skemata. Kegiatan yang dilakukan oleh guru pada saat baca adalah pemberian tugas membaca nyari, membaca dalam hati, dan pembahasan latihan. Dalam pasca baca, guru pada umumnya sudah menggunakan cara yang bervariasi sesuai dengan teori membaca yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, guru masih bisa menggunakan kegiatan yang lain seperti yang ditawarkan oleh Burns, DKK, dan Gruber. Kegiatan yang dimaksud misalnya menceritakan kembali, presentasi visual, mengurutkan kembali jalan cerita, kemudian menuliskannya, dan memberikan ilustrasi cerita yang telah diringkas menurut versi siswa. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.